Man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu atham. Siapa yang menunjukkan kepada dhalalah, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, kana alaihi minal ism. Baginya adalah keburukan sama dengan yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa daripada orang yang mengerjakannya. Bukan berarti yang mengerjakan dibagi dua sama yang mencontohkan, tidak. Tapi kana alaihi minal ism. Dosanya sama. Manda'a ila dhalala, Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian. Rasulullah sendiri yang bersabda demikian. Begitu pula siapa yang mengatakan kebenaran atau siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang mengerjakannya. Kita tunjukkan kebaikan aja ya Bu ya. Tunjukkan kebaikan aja terus ya Bu ya. Tidak peduli orang lain mau balas kita atau orang lain mau contohin kita. Tapi kita tunjukin aja kebaikan terus ya. Karena hidayah itu adalah dari Allah. Kita mau memerintahkan, kita mau maksa, mau apa. Kalau Allah tidak berikan hidayah tidak akan berubah. Kalau bukan Allah yang menunjukkan jalannya tidak akan berubah. Intinya adalah kita harus terus-menerus memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik, memberikan perintah yang baik, ajakan yang baik supaya orang ikut. Kalau kita menunjukkan sesuatu yang buruk, kemudian orang itu ikut, maka pahalanya sama tanpa mengurangi dosa dari dosanya sama tanpa mengurangi dosa dari orang yang mengerjakannya. Pak Ustadz ini mau izin Pak Ustadz nih. Sekarang kita minta penjelasannya nih Pak Ustadz. Ini yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa jariah Pak Ustadz. Itu yang paling penting Pak Ustadz. Mohon izin. Kata-kata terhindar. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ada 4 siksa yang paling banyak disiksa di kuburan 4 orang ini. Paling banyak disiksa di kuburan karena 4 hal ini. Nabi pernah naik kuda. Melewati kebun. Hampir-hampir Nabi terjatuh. Kata Nabi, ada kuburan di sini, ada 2 kuburan. Yang satu disiksa, coba dibersihkan. Udah dilihat lah itu kebun, maka ini 2 kuburan di sini. Yang satu disiksa karena provokator. Tahu provokator Bu? Yang menyebarkan pegosip termasuk itu. Hati-hati tuh yang membawakan acara gosip. Itu menginformasikan. Kenapa Ibu ketawa melihat Padli? Maaf ya Li. Nggak usah sebutin merek lah. Itu bahaya. Kalau informasi itu tepat, terus disebarkan. Kalaupun itu tepat tapi bahaya jadi orang gibah, itu dosa juga. Tuk, tuk. Yang kedua, disiksa gara-gara tidak bagus istinjanya. Istinja itu cebok. Makanya kalau cebok hati-hati. Usahakan syaratnya itu hilangkan bau, warna, rasanya. Warna, bau, rasa. Orang yang terbaik itu adalah sibuk mengurus dirinya, mengurus kekurangannya, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kekurangan orang lain. Itu jauh lebih baik supaya kita sebelum melangkah, berpikir dulu sebelum melangkah. Apakah ini akan ada imbasnya kepada orang lain? Termasuk para pencipta lagu. Nih, hati-hati ciptakan lagu. Ada Daud Sakti yang ciptakan lagu, hati-hati. Hati-hati. Apa yang kamu ciptakan, apa yang Daud ciptakan, hati-hati jangan sampai itu ada kandungan yang buruknya. Bukalah, buka. Lebih bagus sesuatu yang menganjurkan kebaikan. Bukalah, gitu kan. Suara saya jelek. Gitu. Jadi dengan ilmu, insya Allah kita mengetahui yang mana baik, yang mana buruk. Kemudian minta bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah juga. Karena kita butuh ilham, taufik, hidayah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan terakhir, kalau bisa minta tolong, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Kalau kita bergaul sama orang-orang baik, pasti mengingatkan, janganlah begitu. Ada yang ingatkan. Di saat kita lupa, ada yang ingatin. Itu penting.
Ibu-ibu senang gak ikut majelis taklim? Kenapa Bu? Ada yang mengingatkan, ada yang mengajak, ada yang membangunkan kalau temannya lagi tidur. Cubit Bu, teman kalau lagi tidur. Ada yang mengingatkan. Jadi kalau kita hidup sendiri kadangkala kita itu gampang. Ingat ya, kambing yang tinggal tidak berkelompok itu mudah diterkam serigala. Tapi kambing yang berhidup berkelompok itu Lebih susah, sulit, lebih betul. sulit. Karena teman-temannya bantuin Pak Ustadz. bantuin. Pak Ustadz nih sebentar nih tadi Kevin bisik-bisikin saya terus dia mau Apa sih? nanya. Boleh Kenapa? nggak Pak Ustadz? Boleh sih, apalagi Dia mau mukanya kan curhat mirip, nih. mirip Oh banget. iya benar. Coba deh kalau mirip duduk sebelahan. Coba kita lihat maksudnya gitu loh Pak Ustadz. Iya Ustadz. Silakan Waktu Kevin. kecil dulu dia kalau nangis dia tarik hidungnya. Oh. Kalau saya dulu gini. Bedanya gara-gara nangis doang Bu. Silakan Kevin. Ini Pak Ustadz, Iya. Kevin kan Bisa kadang nggak bahasa Jerman gitu? sedikit-sedikit Pak Ustadz. Coba bahasa Jerman nanti diterjemahkan. Bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris aja ya Bahasa boleh. Bahasa Inggris saja ya. Oke, sometimes I must act with with someone like this. I holding hands and then I hug the girl. Ih. Yeah. You hug Iya, the iya, girl, iya, iya, okay? iya. And then? A little Yeah. bit romantic. Oh romantis. For me, it's kind of like Iya. I don't want to do it, Iya. but I have to do it because it's my job. Iya. So I want to know, can I do it or Oh iya. because it's a Oh job? iya, iya, Yeah. iya. Because you are doing a professional, ya. Oke. Adegan-adegan yang dilakukan itu. Dijelasin dulu. Jadi gini, pemirsa Jamaah Islam itu indah. Jadi pertanyaannya dari Kevin tadi dijelaskan oleh Ustadz dulu. Ayo silakan Pak Ustadz dijelaskan. Kevin bertanya, Iya. sebagai sosok yang saya simpulkan saja. Oh iya benar ya. Sebagai sosok karena terlalu panjang. Bisa aja kelesnya. sosok artis. Heeh. Kadang-kala dituntut untuk berperang romantis. Betul. Pegang-pegangan, Betul. rangkul-rangkulan, Luar biasa. peluk-pelukan. Bagaimana itu? Anda termasuk mengandung, berkongsi dalam dosa bersama dengan penulis skenario-nya dan sutradaranya dan seluruhnya. Ya. Berapa yang nonton segitu siap. dosamu? Aduh. Nggak usah nangis, tobat aja. Padahal kena juga ya? Ibu yang di belakang main sinetron nih. Ya gitu terus dia. Aduh gitu. Padli itu Bu, alhamdulillah perannya selalu suami tersiksa. Jadi dia aman. Aduh. Ibu, Iya. jangan sebut nama TV-nya. Jangan ya. Muka ganteng itu sebenarnya ujian. Betul. Saya ini bersyukur dengan muka pas-pasan. Ternyata setelah saya pikir-pikir, untung muka saya pas-pasan. Jadi tidak ada wanita yang tertarik, sehingga saya tidak ada waktu untuk pacaran. Jadi kebanyakan waktu bersama dengan buku-buku. Nah. Ya itu tuh, kalau wajah seperti ini, Jadi gimana nih Ustadz? Tapi kan di situ kan dia ada rezekinya. rezeki itu dari Allah, bukan dari penulis skenario, bukan dari produser, bukan dari sutradara, bukan dari siapa-siapa, tapi itu dari Allah. Allah. Masih banyak pekerjaan lain. Kalau tidak diterima pekerjaan, tuh bisa jadi asisten saya. Iya. Tepuk tangan lu dong Bu. Tapi Atau- bahaya kalau dia jadi asisten saya. Kenapa Pak Ustadz? Satu hari aja saya pecat. Kenapa Bang ya? Saya tidak difoto-foto, dia yang difoto. Aduh, mungkin Ustadznya mau tambahin silakan. Ayo. Iya benar, ini it's really hard to say. Dijawabnya pakai bahasa Inggris. Mulai. Oke, Nanti saya terjemahkan. Iya benar. Really hard to say this, but you have to trust in Allah. You know, Pak Ustadz saying rezeki from Allah. You know, sometimes. Jawabannya sama aku ya. Sama aja Ustadz ya, bahasanya aja yang beda. Ya tapi harus yakin aja. Banyak kisah-kisah tentang orang yang awalnya meragukan kalau saya nggak berhijab rezeki saya bisa hilang. Betul. Kalau saya nggak berhijab pekerjaan saya akan hilang. Pekerjaan saya orang tidak akan memanggil saya lagi. Tapi apa yang terjadi? Allah malah membolakkan itu karena Allah lah yang mengatur segalanya. Tapi Perlu keyakinan sih Ada yang sebenarnya. lain juga sebenarnya alternatifnya. Alternatifnya adalah pada saat memilih peran, jangan ambil yang ada peluk-pelukannya, betul Bu? Iya. Jangan ambil yang ada pegangan-pegangan tangannya. Iya. Tapi tetap dapat rezekinya. Dari awal Banyak sudah ada kok. komitmennya. Nah begitu. Anda gini, kan saya mau tanya, sometimes itu... Sometimes? Ustadz, sometimes Pak Ustadz kelamaan, yuk kita ke tengah. Saya mau tanya, kalau dikasih skrip, bisa dikasih peran, bisa nolak kan? Bisa, Bisa nolak kan? bisa.
Oh berarti Anda yang tanggung jawab dosanya. Kan? Karena Harus kan bisa ditolak. milih. Betul. Saya itu alhamdulillah berapa kali ditawarkan peran. Heeh. Tidak ada yang saya ambil karena tidak ada. Yang nawarin. Tidak ada. Saya cuma membayangkan ada yang menawarkan. Masya Allah ya Allah. Nih buat jamaah yang ada di studio, kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah dan juga murotal atau pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syam. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita inspiratif oleh Ustadz Syam. Mau ya Bu ya? Mau nggak Bu? Mau. Kalau mau jangan kemana-mana, yang di rumah ya tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana ketika orang tua memberikan contoh? Balasan daripada durhaka terhadap kedua orang tua langsung dibalas di dunia.